Halo semuanya, saya Nida Silmi Sauros. Saya akan membahas tentang vaksin apa aja sih yang digunakan di negara kita, Indonesia. Check this out. Pemerintah Indonesia sedang meningkatkan program vaksin dalam upaya mengurangi penyebaran virus COVID-19. Berbagai jenis vaksin didatangkan untuk memenuhi kebutuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Vaksin kini dinilai sebagai cara terbaik untuk mendapatkan perlindungan dari virus corona. Sejumlah penelitian membuktikan vaksin dapat meredakan berbagai gejala dan menurunkan resiko kematian. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan setidaknya 208 juta penduduk Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok atau biasa dikenal dengan herd immunity. Di Indonesia ada 6 jenis vaksin yang digunakan. Berikut penjelasannya. Adapun keenam jenis vaksin yang resmi digunakan diantaranya adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Sinovac adalah vaksin buatan Tiongkok yang tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 lalu. Sinovac merupakan program vaksin pertama yang digulirkan oleh pemerintah. Teknologi pelemahan yang digunakan dalam pembuatan vaksin ini memungkinkan vaksin dikembangkan lebih cepat dan diklaim dapat memicu kekebalan tubuh terhadap virus tanpa efek samping serius. Vaksin ini juga dinyatakan aman untuk anak-anak khususnya usia 12 tahun hingga 18 tahun. AstraZeneca memiliki platform berupa viral vector atau non-replicating dan diberikan dalam 2 dosis. Universitas Oxford mengklaim vaksin yang diproduksi AstraZeneca menghasilkan respons kekebalan yang kuat pada orang dewasa, bahkan pada orang tua yang berisiko tinggi terkena penyakit parah. Selain itu, jenis ini juga diklaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa. Sinopharm merupakan vaksin yang diproduksi oleh farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac. Sinopharm mengembangkan vaksin dari virus corona yang dilemahkan. Dari uji coba vaksin yang diproduksi Sinopharm, diklaim dapat memicu respons antibodi tanpa efek samping serius. Vaksin ini juga diklaim dapat digunakan pada populasi usia 18 tahun ke atas. Moderna adalah vaksin berbasis messenger RNA yang pertama kali dipakai di Indonesia. Vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Vaksin ini diproduksi oleh Moderna Incorporation Amerika Serikat yang diklaim ampuh melawan varian Delta, Kappa, dan Gamma. Moderna menyatakan kemanjuran vaksin yang diproduksinya sebesar 94,1%. Dan efektif mencegah penyakit COVID-19 yang parah. Moderna juga menyebut vaksinnya dapat menghasilkan antibodi kuat yang bertahan lama setidaknya selama 3 bulan. Pfizer adalah vaksin berbasis RNA yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat serta Eropa. Sementara Pfizer mengklaim bahwa vaksin yang diproduksinya memiliki tingkat keefektifan hingga 90%. Namun, vaksin ini bersifat rapuh dan cepat hancur pada suhu kamar. Dibutuhkan 2 tahap vaksin untuk mendapatkan perlindungan yang ampuh melawan varian Delta. Novavax adalah vaksin berbasis protein subunit buatan perusahaan kesehatan di Amerika Serikat. Vaksin ini mengandung antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat bereplikasi, serta tidak bisa menyebabkan infeksi COVID-19. Kini Novavax masuk ke dalam jenis vaksin yang diberikan melalui program vaksinasi gratis dari pemerintah. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyatakan selain teknik pembuatannya, efektivitas ke-6 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia sangat bergantung pada kondisi tubuh yang akan divaksinasi. Sebelumnya, pada Oktober 2020, Bio Farma telah menetapkan harga vaksin produksi Sinovac Biotech sekitar Rp200.000 per dosis. Namun hingga pertengahan Desember,
pemerintah belum mengumumkan harga vaksin lain secara resmi. Dikutip dari sejumlah media pemberitaan, harga per dosis dari Moderna dijual seharga $37 Amerika Serikat atau sekitar Rp526.000 dan vaksin Pfizer sekitar Rp283.000. Sementara vaksin AstraZeneca dipatok harga Rp50.000 per dosis. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Yuk semua untuk vaksin agar negeri ini lekas pulih dari keterpurukan. Selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berpergian atau menggunakan angkutan umum. Sampai jumpa di lain kesempatan.